Perencanaan dan penganggaran. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang beranggotakan Azura Lutfiyah, Cica Martia, Fitri Nur Hasanah, Sari Pangestu, Tasya Auliandari, dan Yola Novriani. Sistem perencanaan dan penganggaran. Sistem perencanaan dan penganggaran adalah elemen penting lainnya dari sistem pengendalian hasil keuangan. Salah satu output penting dari sistem perencanaan dan penganggaran yaitu rencana tertulis yang menjelaskan ke arah organisasi, bagaimana cara untuk mencapainya, dan hasil apa yang seharusnya diinginkan. Manfaat perencanaan dan penganggaran bagi organisasi datang dari proses pengembangan rencananya. Proses perencanaan mendorong manajer dan karyawan berpikir tentang masa depan, mendiskusikan ide mereka dengan orang lain di dalam perusahaan, mempersiapkan proyek mereka dengan teliti, dan berkomitmen untuk mencapai tujuan yang akan melayani kepentingan organisasi. Tujuan perencanaan dan penganggaran. Sistem perencanaan dan penganggaran memiliki 4 tujuan utama. Secara jelas, tujuan pertama adalah perencanaan. Dalam hal ini, pengambilan keputusan dilakukan di awal. Karyawan terlihat cenderung menjadi cukup sibuk karena desakan dari hari ke hari, kecuali jika mereka mendapatkan dorongan. Mereka seringkali gagal untuk melakukan strategi yang mencukupi pemikiran jangka panjang. Sistem perencanaan dan penganggaran menyediakan dorongan yang dibutuhkan. Mereka melakukan bentuk ampuh pengendalian tindakan yang memaksa manajer untuk mengusulkan rencana tindakan ketika berpikir mengenai masa depan. Sebagai contoh, Davis Service Group, sebuah perusahaan publik di Inggris yang mendasari layanan pada sumber daya kontraktor, pembersihan dan pemeliharaan industri tekstil, pakaian pelindung dan tekstil, tetap menjadi perusahaan yang menguntungkan meskipun mengalami resesi pada tahun 2008. Barangkali sebagai hasil dari penganggaran yang hati-hati yang melibatkan pembuatan rencana keuangan yang detail untuk setiap aspek bisnis, mengidentifikasi resiko, dan memastikan bahwa manajer berkomitmen terhadap hasil yang telah mereka setujui. Tujuan kedua adalah koordinasi. Proses perencanaan dan penganggaran mendorong pembagian informasi pada seluruh organisasi. Proses ini melibatkan komunikasi top-down dari tujuan dan prioritas organisasi. Yang ketiga adalah memfasilitasi pengawasan manajemen puncak. Pengawasan terjadi dalam bentuk kajian pratindak atau sebuah tipe dari pengendalian tindakan sebagai rencana yang telah dinilai, didiskusikan, dan diterima pada saat tingkat keberhasilan lebih tinggi dalam organisasi sebelum tindakan diambil. Tujuan akhir adalah motivasi. Rencana dan anggaran menjadi target yang mempengaruhi motivasi manajer karena target dihubungkan dengan evaluasi kinerja dan pada gilirannya berhubungan dengan berbagai imbalan organisasi. Apa yang dikatakan karyawan untuk melakukan yang terbaik hampir tidak memotivasi mereka untuk mencapai target kinerja yang spesifik, baik itu mudah maupun yang sulit untuk dicapai. Sementara semua target kinerja dapat memberi manfaat. Maka pada materi ini memfokuskan pada target kinerja keuangan yang merupakan tipe umum dari target pada proses penganggaran tahunan. Siklus perencanaan. Organisasi seringkali menggunakan 3 hierarki serangkaian siklus perencanaan yang disebut dengan perencanaan strategis, penganggaran modal, dan penganggaran. Yang pertama yaitu perencanaan strategis, mencakup proses yang relatif luas mengenai misi, tujuan, dan arti dari misi dan tujuan terbaik organisasi yang dapat dicapai, misalnya berbagai strategis. Yang kedua yaitu penganggaran modal. Penganggaran modal ini melibatkan identifikasi dari program tindakan khusus untuk beberapa tahun ke depan dan spesifikasi dari masing-masing sumber daya yang akan digunakan. Yang ketiga yaitu penganggaran. Penganggaran operasional atau penganggaran jangka pendek melibatkan persiapan rencana keuangan jangka pendek sebuah anggaran biasanya untuk tahun fiskal berikutnya. Baik,
Baiklah, saya akan menjelaskan tentang penentuan target. Yang pertama yaitu ada tipe target kinerja keuangan. Target kinerja keuangan dapat dibedakan menjadi beberapa cara. Yang pertama yaitu berbasis model, historis, atau negosiasi. Target berbasis model, historis, dan negosiasi ini dapat diturunkan dari model kuantitatif dari kinerja yang seharusnya dijalankan berdasarkan pada kinerja historis, atau diturunkan dari proses negosiasi antara manajer bawah dan manajer level atas. Selanjutnya dari penentuan target yaitu ada penetapan target kinerja keuangan umum. Masalah pertama, penentuan target kinerja adalah seberapa sulit dan seberapa menantangkah penetapan target tersebut. Untuk tujuan perencanaan, target anggaran seharusnya menjadi perkiraan terbaik yang tidak baik. Target anggaran seharusnya sama dengan kinerja yang diharapkan, yaitu dengan kemungkinan 50% kesempatan untuk pencapaiannya. Selanjutnya yaitu meningkatnya komit manajer. Tingginya target anggaran yang dicapai meningkatkan komitmen untuk mencapai target. Sebagian besar manajer beroperasi pada kondisi yang tidak pasti kinerja mereka yang dipengaruhi oleh berbagai kondisi yang tidak dapat dipastikan. Mereka tidak memiliki pilihan lain selain komit terhadap pencapaian target mereka tanpa memperhatikan kondisi bisnis yang dihadapi. Lalu ada perlindungan terhadap proyeksi yang meyakinkan. Tingginya target anggaran yang dapat dicapai melindungi organisasi terhadap biaya dari proyeksi pendapatan yang meyakinkan. Tahap pertama dalam penganggaran biasanya adalah persiapan perkiraan penjualan. Uji produksi atau jasa kemudian diarahkan pada perkiraan tingkat penjualan. Jika anggaran memiliki proyeksi pendapatan yang meyakinkan, manajer akan dipaksa untuk mendapatkan sumber daya dalam mengantisipasi tingkat pendapatan yang mungkin tidak akan terjadi pada masanya yang akan datang. Selanjutnya yaitu pencapaian tertinggi manajer. Dalam pikiran sebagian besar manajemen, pencapaian anggaran menjelaskan garis hubungan antara keberhasilan dan kegagalan. Target anggaran tinggi yang tercapai memotivasi atau bahkan membuat manajer merasa seperti pemenang. Selanjutnya ada pengurangan biaya intervensi. Target yang dapat dicapai mengurangi biaya yang dibutuhkan untuk intervensi dari hierarki yang lebih tinggi dalam organisasi. Sebagian besar perusahaan itu menggunakan filosofi manajemen pengecualian. Baiklah, yang ketujuh ada mengurangi game playing. Target anggaran yang dapat dicapai juga mengurangi resiko game playing. Rancangan dikaitkan dengan pencapaian anggaran pada banyaknya organisasi yang melibatkan bonus, promosi, dan keamanan kerja yang juga sangat penting bagi manajer yang berada pada kondisi berbahaya karena kegagalan pencapaian target anggaran. Mereka memiliki kekuatan motivasi untuk melakukan spekulasi. Baiklah, yang kedelapan ada seberapa besar seharusnya pengaruh bawahan dalam menentukan target mereka. Masalah penting lain dalam merancang sistem pengendalian hasil ketika target dinegosiasikan adalah sampai sejauh mana sih pengaruh bawahan diizinkan dalam penentuan target mereka. Beberapa organisasi menyusun target mereka itu secara bottom up sampai dengan level manajerial. Memperbolehkan pegawai untuk terlibat dalam proses penentuan target kinerja, mereka dapat memberikan beberapa manfaat. Praktik perencanaan dan penganggaran serta kritik yang ada. Cara ketika sistem perencanaan dan penganggaran digunakan merefleksikan hasil dari sejumlah besar desain manajemen dan keputusan implementasi. Sistem perencanaan dan penganggaran dapat bervariasi dalam horizon perencanaan. Sebagian besar horizon perencanaan perusahaan berjangka pendek, 1 tahun atau kurang, 2-3 tahun, 4-5 tahun, dan lebih dari 5 tahun. Sebagian besar perusahaan memulai proses penganggaran mereka 4-6 bulan sebelum tahun fiskalnya berakhir dan menyelesaikan selama 2 bulan terakhir. Kritik yang ada memberikan sejumlah saran untuk perbaikan. Beberapa dari saran ini untuk modifikasi yang relatif sedikit pada proses perencanaan dan penganggaran tradisional, seperti perbaikan rencana yang lebih sering atau menggunakan standar kinerja relatif daripada menganggarkan standar dalam mengevaluasi kinerja dan penyediaan insentif. Kesimpulan pada materi ini ialah sistem perencanaan dan penganggaran secara potensial menjadi alat manajemen yang sangat bermanfaat yang memberikan beberapa tujuan.
Mereka memberikan cara untuk mengkonversi visi manajer ke dalam serangkaian taktik yang terorganisasi dan dipergunakan di seluruh organisasi. Mereka memberikan standar yang dapat digunakan untuk menilai keberhasilan organisasi ataupun progres. Mereka juga memiliki beberapa implikasi perilaku seperti terkait usaha menginvestasikan pemikiran mengenai masa depan dan komitmen untuk mencapai target kinerja.